Setiap orang tentu ingin diterima dan disukai oleh orang lain, dan tidak ada yang salah dengan hal itu, karena itu adalah naluri dasar manusia untuk merasa dihargai dan diakui dalam lingkungan sosial. Namun, hal itu tidak selalu mudah dilakukan di tengah keramaian sosial yang kompleks ini. Namun, tahukah kamu, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakukan dengan bijak untuk membuat dirimu disukai banyak orang. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Dan di video hari ini kita akan membahas topik yang cukup relevan. Kita ketahui secara bersama untuk pembelajaran kehidupan kita, baik secara pribadi maupun profesional, yaitu bagaimana cara atau hal sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih disukai oleh orang lain. Jadi jika kamu penasaran bagaimana cara membuat orang lain lebih tertarik dan menyukaimu, tetaplah bersama kami sampai akhir video ini. Dan mari kita bahas lebih lanjut setiap poin pentingnya. Yang pertama, pandai mengolah perasaan orang lain. Kemampuan untuk mengolah perasaan orang lain adalah kunci utama agar kamu disukai banyak orang. Ini berarti kamu harus bisa menjaga perasaan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, dan memahami isi hati mereka. Tapi bagaimana caranya? Dan di sini akan kami jelaskan menjadi 3 bagian. Yang pertama, cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Saat seseorang berbicara, berikan perhatian secara penuh. Hindari memotong pembicaraan mereka dan jangan terganggu dengan hal yang lain. Dengarkan dengan empati, yaitu berusaha untuk benar-benar memahami apa yang mereka rasakan dan alami. Misalnya ketika temanmu bercerita tentang masalahnya di tempat kerja, tunjukkan bahwa kamu peduli dan mendengarkan dengan serius. Yang kedua, tunjukkan kepedulianmu. Jangan ragu untuk menunjukkan bahwa kamu peduli terhadap perasaan mereka. Misalnya dengan memberikan dukungan moral ketika mereka sedang mengalami masa sulit atau sekedar menanyakan kabar mereka secara rutin. Hal kecil seperti ini bisa membuat orang merasa dihargai dan diperhatikan. Dan yang ketiga, hindari sikap egois. Terkadang kita terlalu fokus pada diri sendiri sehingga lupa memperhatikan perasaan orang lain. Cobalah untuk mempertimbangkan perasaan orang lain dalam setiap tindakan dan perkataanmu. Misalnya ketika membuat keputusan yang bisa mempengaruhi orang lain, pikirkan bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi perasaan mereka. Yang keempat, gunakan kata-kata yang positif dan membangun. Kata-kata memiliki kekuatan yang besar untuk memengaruhi perasaan orang lain. Usahakan untuk selalu menggunakan kata-kata yang positif dan membangun saat berbicara dengan orang lain. Hindari kritik yang menjatuhkan, dan jika harus memberikan kritik, lakukan dengan cara yang konstruktif dan penuh dengan empati. Yang terakhir, jadilah pribadi yang tulus dan jujur. Kejujuran dan ketulusan adalah 2 sifat yang sangat dihargai oleh orang lain. Ketika kamu tulus dalam setiap tindakan dan perkataanmu, orang akan lebih mudah mempercayaimu dan merasa nyaman berada di sekitarmu. Dan mengapa semua hal ini penting? Di dunia ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang kita dapatkan selalu memiliki alasan untuk bisa dijelaskan. Misalnya seseorang bisa sukses karena dia rajin berusaha. Begitu juga dengan perasaan. Seseorang bisa tertarik dan menyukaimu karena kamu pandai mengolah perasaan mereka. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tunjukkan perbedaan. Perbedaan adalah hal yang membuatmu kontras dan menonjol dari orang lain. Tentu saja dalam hal yang positif. Coba lihat, rata-rata orang yang populer biasanya memiliki sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Perbedaan ini bisa dari berbagai aspek, seperti fisik, sikap, kebiasaan, keahlian, dan banyak lagi. Dan mengapa perbedaan ini sangatlah penting? Karena perbedaan itulah yang membuatmu unik dan menarik di mata orang lain. Bayangkan, jika semua orang itu sama, tentu tidak ada yang spesial, bukan? Jadi tunjukkan perbedaanmu dengan bangga dan jangan pernah merasa rendah diri karena kamu berbeda dari orang lain. Lalu bagaimana langkah konkret untuk menunjukkan perbedaan kita? Yang pertama, pikirkan apa yang membuatmu berbeda dari orang lain. Apakah itu hobi yang unik, keahlian khusus, atau mungkin cara pandangmu terhadap sesuatu. Setelah kamu menemukan apa yang membuatmu unik, kembangkanlah itu. Misalnya jika kamu pandai bermain alat musik yang tidak umum, asah keterampilanmu hingga kamu benar-benar mahir. Selanjutnya, kembangkan sikap positif yang berbeda. Sikap positif seperti optimisme,
Empati dan rasa percaya diri seringkali membuat seseorang itu menonjol. Orang yang selalu berpikir positif dan mampu memberikan semangat kepada orang lain biasanya lebih disukai. Jadi cobalah untuk selalu bersikap positif dalam berbagai situasi. Yang ketiga, kemampuan untuk mencairkan suasana ataupun humoris. Menurut psikologi, seseorang yang humoris cenderung lebih mudah menarik perhatian dan diterima oleh lingkungannya. Mengapa demikian? Karena setiap orang sedang berjuang menghadapi masalahnya masing-masing. Bahkan sebagian dari mereka berada dalam situasi yang cukup sulit. Kehadiran seseorang yang mampu mencairkan suasana bisa menjadi penyelamat dalam kondisi seperti ini. Mari kita pahami mengapa humor begitu efektif. Humor memiliki kekuatan untuk mengurangi stres, menciptakan ikatan sosial, dan membuat orang merasa lebih nyaman dan bahagia. Ketika kamu bisa membuat orang lain tertawa, kamu tidak hanya menciptakan momen yang menyenangkan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan positif. Jadi, bagaimana cara menjadi seseorang yang humoris dan bisa mencairkan suasana? Berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, kenali jenis humor yang tepat. Humor yang baik adalah humor yang tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Kenali lingkungan dan audiensmu, dan pilih jenis humor yang sesuai. Misalnya humor ringan tentang kejadian sehari-hari atau anekdot lucu seringkali lebih aman dan diterima oleh banyak orang. Yang kedua, perhatikan timing dan situasi. Humor yang tepat waktu dan sesuai dengan situasi bisa membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Jangan pernah memaksakan humor pada saat yang tidak tepat, seperti saat orang lain sedang serius atau dalam situasi yang tidak pantas. Misalnya, lelucon kecil saat istirahat kerja bisa mencairkan suasana yang tegang. Yang ketiga, latih kemampuan untuk bercerita. Cerita lucu atau anekdot yang diceritakan dengan baik bisa sangat menghibur. Latih kemampuan bercerita dengan menambahkan elemen humor yang membuat cerita lebih hidup dan menyenangkan. Misalnya, ceritakan kejadian lucu yang pernah kamu alami dengan detail yang menarik dan menghibur. Dan yang terakhir, jadilah diri sendiri. Humor terbaik adalah yang muncul secara alami. Jangan berusaha terlalu keras untuk menjadi lucu, karena itu bisa terlihat tidak tulus. Jadilah diri sendiri dan biarkan humor muncul dari kepribadianmu. Misalnya, jika kamu punya kebiasaan unik yang lucu, jangan ragu untuk membagikannya. Keberadaanmu sebagai orang yang humoris sangat diharapkan oleh banyak orang. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa memberikan warna dalam kehidupan mereka, membuat mereka tertawa, dan menciptakan suasana yang lebih ringan dan menyenangkan. Jadi, jika kamu merasa memiliki bakat dalam humor, bersyukurlah dan terus kembangkan kemampuan ini. Yang keempat, fokus terhadap diri sendiri. Fokus terhadap diri sendiri bukan berarti kamu tidak peduli terhadap orang lain, tetapi lebih ke arah mengembangkan diri, seperti belajar sesuatu yang baru, mengasah bakat atau skill, dan sebagainya. Ada pepatah bijak yang mengatakan, jangan pernah mengejar kupu-kupu, tapi rawat saja kebunmu. Singkat namun bermakna dalam. Kebanyakan orang sibuk mengejar perhatian dari orang lain, terutama dari orang yang mereka sukai, dan ini wajar. Tetapi seringkali mereka menggunakan cara yang kurang efektif, seperti terus mengejar dan berkorban tanpa henti. Jadi, jika kamu ingin diperhatikan atau bahkan disukai oleh orang yang kamu cintai, langkah pertama adalah bertanya pada diri sendiri mengenai alasan mengapa kamu layak untuk diterima. Apa yang membuatmu berbeda dan menarik bagi orang lain? Oleh karena itu, kamu harus fokus pada dirimu sendiri untuk meningkatkan kualitas diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, sulit untuk ditebak. Tidak ada salahnya menunjukkan sisi misterius di depan publik. Menurut studi, seseorang yang misterius dan sulit ditebak cenderung lebih mudah menarik perhatian orang lain. Mengapa demikian? Karena orang-orang merasa tertantang dan penasaran untuk mengetahui lebih dalam tentang kehidupan dan kepribadian orang tersebut. Hal inilah yang kemudian bisa melahirkan benih-benih rasa suka. Namun penting untuk tetap jujur dan apa adanya. Menjadi misterius tidak berarti harus berpura-pura atau berbohong tentang dirimu sendiri. Dengan menunjukkan sisi misterius dan menjaga beberapa hal yang tetap tersembunyi, kamu bisa menarik perhatian lebih banyak orang dan membuat mereka ingin mengenalmu lebih dalam. Ini adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan daya tarikmu dan membuat orang lain lebih tertarik dan menyukaimu. Jadi itulah beberapa cara yang bisa kamu lakukan agar lebih disukai oleh banyak orang. Dan ingat, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang menarik dan lebih disukai.
Yang terpenting adalah tetap menjadi diri sendiri, terus belajar, dan selalu berpikir positif. Dan bagaimana dengan kamu? Apakah kamu punya tips lain atau pengalaman menarik tentang cara menjadi lebih disukai oleh orang lain? Jangan ragu dan sungkan untuk bagikan pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.